Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak wajib menjawab salam, satu orang yang lagi tidur, dua orang yang lagi stres, Pak. Karena di sini tidak ada yang tidur dan tidak ada yang stres. Sekali lagi kita tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat. Bismillahil awwal qabla kullil awwal wal akhir ba'da kullil akhir wal awwal wal akhir wal zahir wal batin amma ba'du wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ala yasdaqallahul 'azim wallahu a'lam bi muradih. Hadirin hadirat hadan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah kita sudah bersama-sama menyelesaikan sholat isya berjamaah, yang mana mudah-mudahan setiap amaliyah ibadah kita yang kita laksanakan dari awal Ramadan sampai saat ini merupakan amaliyah yang insya Allah mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah di kesempatan ceramah yang singkat ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah inspiratif untuk kita semua, yakni ibu bapak, ada seorang ustadz. Ustadz ini dia mempunyai program bulanan. Setiap bulan dia harus pergi ke tempat cukur. Sama dengan kita, apabila rambut kita sudah gondrong, maka kita harus pergi ke tempat cukur. Ustadz ini juga sama, dia mempunyai program bulanan. Setiap bulannya harus merapihkan rambutnya ke tempat cukur. Dan subhanallah, ustadz ini sudah mempunyai tempat cukur langganan. Ketika datang ustadz ini ke tempat cukur langganannya, qadarullah ternyata tukang cukurnya pada saat itu penuh ngantri. Karena ustadz ada keperluan yang lain, akhirnya ustadz mencari tempat cukur yang lainnya. Tidak jauh dari tempat cukur langganannya, sang ustadz mendapatkan tempat cukur yang lagi kosong pada saat itu. Dan subhanallah, ternyata tukang cukur yang lagi kosong saat itu adalah seorang yang ateis. Masuklah sang ustadz ke tempat cukur yang kosong itu. Sang tukang cukur yang ateis melihat ustadz masuk ke tempat cukurnya, dia berpikir di dalam hati, wah ini ustadz nih. Dari dandanannya saja, dia memakai peci, pakai koko, berjenggot, pasti ini ustadz nih. Saya akan mengajak debat nih ustadz ini ketika dia dicukur nanti. Lalu duduklah sang ustadz, sebagai pelanggan dia dilayani dengan sebaik-baiknya oleh sang tukang cukur. Di tengah-tengah ustadz dicukur, muncullah sebuah pernyataan dari tukang cukur ateis itu. Ustadz, saya tahu engkau adalah seorang ustadz. Dilihat dari dandanannya, kau memakai peci, pakai koko, terus berjenggot, pasti engkau ustadz. Ustadz, punten saya punya sebuah pernyataan nih Ustadz. Menurut Ustadz, tanggapannya seperti apa? Kata Ustadz, apa pernyataanmu, wahai tukang cukur? Ustadz, di dunia ini saya tidak percaya adanya Allah. Ustadz kaget, loh kok kenapa engkau tidak percaya di dunia ini ada Allah? Ya Ustadz, katanya Allah itu mempunyai sifat Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya betul, kata Ustadz. Ustadz, kalaulah di dunia ini ada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tentu tidak mungkin di dunia ini ada orang yang sengsara. Pasti semuanya dikayakan sama Allah. Karena kan Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalaulah ada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tentu di dunia ini pasti tidak akan mendapatkan kesulitan yang luar biasa yang tidak kunjung dia keluar dari kesulitan tersebut. Kalaulah di dunia ini ada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka tidak mungkin ada orang yang sakit di dunia ini. Pasti semuanya diberikan kesembuhan. Berarti Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu tidak ada, Ustadz. Lalu Ustadz pun berpikir di dalam hati, wah ini adalah orang yang ateis, tidak percaya kepada Allah. Kalaulah dia dijawab dengan dalil Al-Quran dan hadis, maka dia tidak akan menerima. Lalu sang Ustadz pun berpikir di dalam hatinya, dia harus menjawabnya secara logika. Dia pun memohon kepada Allah, ya Allah, jawaban apa yang harus saya sampaikan kepada sang ateis ini? Selesai dicukur, Ustadz pun belum mendapatkan jawaban dari Allah.
Lalu selesai dicukurnya dan dibayar tukang cukurnya, keluarlah sang ustadz dari tempat cukur tersebut. Subhanallah, pada saat itu Allah memperlihatkan jawaban untuk sang ustadz itu. Apa jawabannya? Jawabannya adalah Allah memperlihatkan seorang pemuda yang berambut gondrong pada saat itu. Lalu ustadz berpikir di dalam hatinya, nah inilah jawaban Allah untuk saya, untuk tukang cukur itu, yaitu seorang pemuda yang berambut gondrong. Lalu sang pemuda yang berambut gondrong tersebut dibujuk, dirayu supaya bisa mau ikut bersama ustadz ke tempat cukur itu. Dan alhamdulillah pemuda itu mau. Datanglah ustadz bersama pemuda berambut gondrong itu ke tempat cukur ateis tadi. Tukang cukur pun kaget pada saat itu. Wah, kenapa ustadz balik lagi ke sini? Apakah ada barang yang ketinggalan? Ataukah ada hasil cukuran saya yang kurang rapi? Kata ustadz, bukanlah ada barang yang ketinggalan atau hasil cukuranmu kurang rapi. Akan tetapi saya akan menjawab pernyataan yang kau nyatakan kepada saya sewaktu saya tadi dicukur. Apa jawaban ustadz? Kata ustadz, wahai tukang cukur, engkau menyatakan kepadaku di tengah-tengah aku dicukur tadi, bahwasanya engkau tidak percaya di dunia ini ada Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Dengan alasan kalau ada Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, maka tidak mungkin ada orang yang celaka. Kalau ada Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, maka tidak mungkin ada orang yang sakit, orang yang terhimpit kesulitan. Jawaban saya, wahai tukang cukur, tentang pernyataanmu tadi, wahai tukang cukur, sesungguhnya saya juga di dunia ini tidak percaya ada tukang cukur. Tukang cukur pun kaget pada saat itu, loh kok kenapa Ustadz tidak percaya di dunia ini ada tukang cukur? Kan Ustadz tadi saya cukur rambutnya sampai rapi seperti ini. Berarti di dunia ini ada tukang cukur Ustadz, yaitu saya. Tetap kata Ustadz, saya tidak percaya di dunia ini ada tukang cukur. Apa alasan Ustadz? Sehingga Ustadz punya statement bahwa di dunia ini Ustadz tidak percaya di dunia ini ada tukang cukur. Alasan saya, wahai tukang cukur, kalaulah di dunia ini ada tukang cukur, maka tidak mungkin ada pemuda yang berambut gondrong seperti dia. Kebetulan Ustadz mengajak pemuda yang berambut gondrong itu. Yang jadi masalahnya Ustadz, kata tukang cukur, bukanlah di dunia ini tidak ada tukang cukur. Yang jadi masalahnya pemuda yang berambut gondrong ini, dia tidak mau datang ke tempat saya untuk dicukur, dirapihkan rambutnya. Nah ini jawaban saya lagi kata Ustadz. Yang jadi masalahnya bukanlah di dunia ini tidak ada Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Kenapa masih banyak orang yang celaka? Kenapa masih banyak orang yang sengsara? Kenapa masih banyak orang yang dihimpit kesulitan yang luar biasa? Kenapa masih banyak orang yang sakit di dunia ini? Yang jadi masalahnya banyak orang-orang tersebut dia tidak mau datang memohon, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya sakitnya digantikan dengan kesembuhan, supaya kesengsaraannya digantikan dengan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kesulitan yang menghipitnya digantikan dengan kegembiraan. Maka Ramadan ini adalah saat mustajab untuk kita senantiasa memohon, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di siang ataupun malam harinya. Ini adalah saat mustajab doa, Pak. Kalau di kita tidak ada yang namanya makom ijabah, adanya saat ijabah. Kalau kita mencari makom ijabah, tempat ijabah doa, kita bisa mendapatkan di Mekah, di Madinah, di depan Ka'bah, di Hijr Ismail saat mencium Hajar Aswad, di Raudhah makam Rasulullah SAW, kita memanjatkan doa, insya Allah doa kita tidak akan tertolak dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak beredar di media sosial kemarin-kemarin jemaah umroh Afrika berkulit hitam, dia berdoa di depan Ka'bah. Apa yang dipintanya? Yang dipintanya adalah duit, 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 dan duit. Ad-dunya bid-duit, ad-dunya bid-duit, ad-dunya bid-duit, gesit, ad-dunya tanpa duit sakit, ad-dunya bil fulus, mulus, ad-dunya tanpa fulus mampus, duit, 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 ya Allah, duit, 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 duit. Kedengaran sama jemaah umroh yang di sebelahnya, jangan kau minta duit terus dong, mintalah surga kepada Allah. Iya, tapi duit dulu, sebelum surga duit dulu. Subhanallah, karena dia berdoa di makom ijabah, akhirnya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak jauh dari dia melaksanakan umroh, dia menjadi seorang pengusaha yang sukses, yang banyak duitnya sampai sekarang. Itu adalah salah satu tanda makom ijabah ada di Mekah, di Madinah, di depan Ka'bah. Kita berdoa, insya Allah doa kita tidak akan tertolak, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Adanya di Indonesia adalah saat ijabah, saat dikabulkannya doa. Kapan? Yakni saat-saat sekarang ini kita memasuki di bulan Ramadan 1445 Hijriah ini adalah saat-saat dikabulkan doa kita, mustajab doa kita. Kapan? Yang pertama saat kita makan sahur. Berbanyaklah berdoa kepada Allah dan beristighfar memohon ampunan kepada Allah. Insya Allah apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saat kita berpuasa di siang hari menahan haus, lapar, dahaga dari subuh sampai maghrib, itu juga saat mustajab doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saat kita berbuka puasa pula, itu adalah saat dikabulkannya doa kita. Bahkan kemarin-kemarin sempat turun hujan, saat turun hujan pun itu adalah salah satu mustajab doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena satu tetes demi tetes air hujan yang menetes ke muka bumi ini, maka itu dibarengin sama satu malaikat Allah. Malaikat Allah tersebut kembali lagi kepada Allah. Kembali lagi kepada Allah bukan tidak membawa apa-apa, tapi membawa doanya orang-orang yang berdoa pada saat turun hujan. Maka Rasulullah mengkategorikan saat turun hujan adalah saat dikabulkannya doa kita. Perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita diberikan kehidupan yang penuh barokah, sadayana rizkina berlimpah, kapeser mobil anu mewah, bumi anu megah, biasa angkat ke Mekah, tawaf keliling Ka'bah, ziarah ke makam Rasulullah yang ada di kota Madinah, jalan-jalan ke kota Jeddah, di kota Jeddah beli sajadah, sajadah dikasih ke Maijah, Maijah tumpah kajah, tukus ruk di sawah ketemu palura, suruh jualin tanah dapat rupiah, alhamdulillah. Bapak-bapak wih di Mekah istri nasing tambah solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم صلاة سلامنا عليك جاءنا والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل وفي ضلال مبين وآخرين منهم أما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء إله من دون الناس فتمنعوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين
Qul innal mautal ladzi yafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ghaib ila alimil ghaibi was syahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu iza nudiya lis-sholati min yaumil ju'atin fas'au ila zikrillahi wajarul bayi' zalikum khairul lakum in kuntum ta'malun. Fa iza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wa antamu min fadlillahi wa zkurullahi katsiran la'allakum tuflihun. Wa ijara'au tijaratan aw lahwanifazu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin.